sebelum lo nonton video gue jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya, hasilnya segitu-gitu juga. Makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracos. Selamat menonton and stay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel gue, channel terkece, channel terupdate, channel acos. Enjoy pribadi sahabat, selamat malam sahabat. Wede, dimanapun anda berada dari Sabang sampai Maruke, rujak Sabang memang oke. Oh, jadi endorse gue. Malam hari ini ya kan, seperti biasa ketemu lagi gue sama Rimba ya kan, bicara tentang podcast sebuah kehidupan. Oke, malam hari ini sebelum gue kenalin narasumber gue, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan lo subscribe dan lo aktifkan notifikasi lonceng lo bisa dapetin upload video konten gue tiap hari dan lo tentunya membantu gue untuk berkembang tiap harinya di dunia per-YouTubean se-Indonesia guys. Bukan seluruh dunia kali ya. Malam hari ini gue ada kedatangan tamu, salah satu ya boleh dibilang seorang filosofi ya kan, bukan filosofi, filsafat bukan juga ya kan. Langsung aja kenalin, namanya Bang Qodir. Bang Qodir, selamat malam ya kan, salam corona. Bang Qodir, lo bisa dikenalin lo kenapa bisa sampai sini? Lo kan dari Bogor ke sini naik apaan gitu kan, bisa nyampe kemari, ada angin apaan gitu kan. Lo kenalan dulu deh sama teman-teman gue di subscribe nih ya kan. Oke, kenalin, nama gue Haidir Wiryonegoro. Gue temennya Bang Rimba, gue satu kampus sama Bang Rimba, cuman beda angkatan ya. Iya. Gue di kelasnya. Iya, gue angkatan tahun berapa ya? 2016 gue. Ya gue 2019. Iya, beda ya. Jauh banget. Terus dan gue datang ke sini kemarin naik kereta. Jauh-jauh buat kesini ya, emang udah lama juga kagak ketemu nih manusia nih satu nih. Sampai semenjak corona ya. Semenjak corona, iya syuting ya pokoknya udah lama banget sih itu. Benar. Terus Udah berapa bulan? Ada 4 bulan 5 bulan ya. Ada. Nah, bicara tentang malam hari ini pasti lo penasaran kan ya kan, gue pengen diskusi tentang apa ya kan. Sebenarnya diskusinya simpel tapi benar-benar menarik di kehidupan pergaulan bebas ya kan. Kemarin remaja. kita sudah bicara tentang gangster LGBT udah. Sekarang bicara tentang celup-celup anget ya kan. Hai, 18 plus guys. 18 ya kan, plus pokoknya ini, iya. Bicara tentang 18 plus pastinya yang di otak lo itu tentang sebuah hubungan ya kan, hubungan badan antara lawan jenis ya kan. Kemarin kita udah sama jenis, sekarang kita lawan jenis laki dan perempuan. Tapi lawan jenis ini yang kita kategorikan dari kalangan umur sekarang sudah terjebak di dunia bebas ini. Bebas, kan? Bener gak? Udah banyak yang tercebur gitu ya, masuk ke dunia itu. Ibarat empang ya kan, lo main di empang tapi nggak tahu empangnya mana lele, mana piranha ya kan. Mana dalam, mana kagak ya kan. Kalau lo masuk aja. Makanya kalau lo nyemplung di kolom lele masih ya dipatil-patil dikit paling meriang. Nah, kalau piranha habis. Nah, kita bicara tentang dunia piranha nih, artinya dunia yang bener-bener ngejerumusin anak. Ya gue bilang gini, anak SD aja sudah bisa. Iya begitu. Iya, udah ngerti gitu. Iya kan, hubungan apa? Udah agak kepo-kepo. Nah, dari mulai dia buka video bokep, ya kan, di warnet, sampai dia melakukan hal yang ekstrim tanpa dia memikirkan efek dari hal tersebut. Nah, kalau menurut gue pribadi nih, ya sebelum gue tanya sama lo ya, sebenarnya memang ada di era globalisasi seperti ini memang gak menutup kemungkinan ya kan, dunia digital itu bener-bener wah gimana ya, nggak bisa ditahan lah ya. Nggak bisa ditahan. Dengan lo sharing lewat handphone ya kan, handphone aja sekarang udah bisa jadi medianya otak mesum. Iya. Ya kan, bener gak? Apalagi di ke warnet. Kalau dulu gue paling susah buka bokep tuh susah di warnet, dijagain nama yang lihat begini ya kan. Lo ngapain lo ya kan, ngapain gitu. Kalau sekarang ya gampang kan? banget. Kunci kamar pakai handset tuh, nyarain Google, ya kan? Pakai VPN. Iya. Sekarang kan kata siapa sekarang nggak bisa dijebol ya kan, VPN. Jangan-jangan lu pernah VPN, lu sering lo ya. Teman sebelah, sebelah kosan kasih tahu. Jadi kalau menurut gue ini benar-benar miris banget bro ya kan. Kalau tanggapan lu seperti apa tuh? Kalau bicara tentang yang namanya ya 18 plus ya kan, yang dikerjakan oleh 9 tahun ke atas. Banyak dong yang bunting umur 11 tahun, 12 tahun. Iya, istilahnya ya kan? Anak SMP, anak SD pun ada kan yang kayak kemarin tuh yang katanya dicabulin, akhirnya hamil. Istilahnya itu emang kasus pencabulan. Cuman ada juga yang istilahnya anak SD itu ngelakuin hal tersebut gitu loh, karena dia pengen tahu, akhirnya coba hamil. Itu nggak menutup kemungkinan buat hamil juga. Even mungkin dia masih bocah, dipikirnya masih bocah atau dan gimana. paling parahnya itu dilakukan sama orang tua, bener gak? Pernah kan ada tuh kasus ya kan, bapak apa yang mencabuli anaknya ya kan, katanya hukuman suka sama suka ya dan kan. Dan yang katanya juga yang si anak itu lihat
si ibunya melakukan hal tersebut sama selingkuhannya. Nah, Lu pernah masalahnya denger gak itu sih? gimana cerita? Bisa ngeliat tuh apa yang ngintip ya kan? Apa yang pas lagi main, wah kasur gempa nih dia gitu kan. Atau pintunya nggak ditutup ya kan? Iya, itu yang benar-benar sebenarnya yang benar kita pengen tahu nih, pengen kita koreksi sebenarnya yang salah itu dari pergaulan apa dari keawasan orang tuanya. Kalau gua pribadi, yang pertama pengawasan orang tua sih. Kenapa ya? Nah, kenapa gue bilang bisa ngomong pengawasan orang tua? Sekarang gini bro, orang tua lebih memilih anaknya itu nggak nangis ketimbang anaknya nangis dengan cara apa? Dia memberikan gadget. Gadget, oke. Bener gak? Bener. Gadget bro. Sekarang orang, wah lu daripada nangis mendingan gue kasih gadget. Oke, kalau dia nonton gaming. YouTube. Nah, tapi banyak kan orang tua persepsi salah. Ternyata gadget itu bukannya hanya membuat anteng, tapi benar anteng menghanyutkan. Bener gak? Yep. Kalau dulu orang tua lebih baik lo rewel, minta duit gua kasih duit, ketimbang lo nggak lakukan yang nggak benar, iya kan? Ya, benar, Bicara tentang yang namanya seks bebas, bukan hanya seks bebas. Sekarang narkoba aja bisa lewat dari gadget bro, Iya. bener gak? Aksesnya. Iya kan? Menurut lo pendapat yang gua argumen ini masuk akal gak dengan pola pikir lo? Yang gua pikirin sih sekarang dua-duanya sih sebenarnya, dari pergaulan itu sama pengawasan orang tua. Benar. Karena dari pengawasan orang tua, si anak pun bisa menentukan pergaulannya gitu loh. Jadi si orang tua tahu teman-temannya siapa gitu kan, dia bergaulnya di mana, Iya. dia mainnya di mana. Itu termasuk gitu salah satu pengawasan dari orang tua, dan pergaulannya pun menentukan apa yang akan dia lakukan. Misalkan kayak gini. Gua main sama lu, gua pengguna narkoba. Lu main sama gua terus-terusan ya kan? Gara-gara gua sama skill yang gua pakai, gue bisa aja ngasut lu kayak, lu kurang gaul, lu nggak pakai narkoba, pakai nih barang gratis nih buat lu, permen nih kan? nih permen, pakai deh, diisep, celeng. Nah. Akhirnya kayak ketagihan, mulai beli sama aja kayak sex education menurut gue, kayak seks, kayak hubungan 18 plus, kayak dimulai dari grup, misalkan grup WhatsApp mengirim stiker porno pertama ya kan, terus foto-foto porno, bahkan even nanti selanjutnya tuh video Bener. porno ya kan. Apalagi sekarang kita lihat ya, maaf aja ya, sekarang orang-orang yang di atas kita ini kayak misalkan yang umurnya 17 tahun, 18 tahun sudah menggunakan yang namanya Instagram itu di luar nalar. Nah, Ya kan? Sampai nawarin VCS, video seks online, jual 50k, 50.000. BO. Bener gak? Bener gak Open sih? BO, Nah, iya. itu otomatis kan anak-anak seusia di bawah kita kan mikir, wah, Ini dengan apa gua- ini? Kadang kan apa? penasaran dulu. Iya. Ini apa ini VCS? VCS apa ya Iya. kan? Apa ini 50.000. BO? Bener. Apa ini yang kayak gini foto nude? Dia kan Itu mulai yang dari kita situ. permasalahin bro, ya kan? VCS 50k, otomatis kan dengan adanya apalagi dunia Facebook, ya kan? Dunia kita dulu Facebook belum ada, Friendster ya kan? Friendster. Tapi kalau sekarang kita, wah VCS apaan nih? Coba kepo, ketik kakaknya 50.000 terus, udah VCS dulu bayar. Nah dengan itu kan anak mungkin, gue kan ingin tahu gitu loh. Ingin tahu. Mungkin secara logika anak di bawah umur mungkin nggak megang duit. Tapi sejatinya mungkin mereka ya bilang sama orang tuanya butuh ini, butuh lakuin hal itu. Nah, ini yang harus kita Ya, garis banyak bawah. remaja juga yang misalnya tercebur sama hal tersebut gitu. Bener. Yang bener-bener gua pengen tegasin tuh kayak remaja sih, kehidupan remaja melakukan seks tersebut. Karena ya rata-rata masa-masa kepo, pengen merasakan hal tersebut itu tanpa memperdulikan efek sampingnya itu di masa saat lu SMP SMA. Itu bener-bener masa-masa kayak lu rawan banget. mencari jati diri lu gitu loh. Iya. Kita juga pernah ngerasain dong masa-masa tersebut, dimana kita pengen jadi apa, pengen ngerasain apa, ini itu kita coba, dari yang misalnya kita pengen coba tawuran, ya kan, Bener. contek atau gimana, itu kan hal-hal kecil. Bener. Dimulai dari hal kecil yang akan menjadi besar Perubahan gitu loh. besar. Bener. Misalnya dari anak SMA, dia mulai nonton video bokep, dia coba gini. Dia nonton hal kecil segitu kan. Misalkan kayak gambarnya doang, bentuk badan cewek seperti ini. Bener. Gue pengen lihat aslinya gimana. Dia punya pacar, akhirnya pacarnya dilakukan Nah, sama pacar. Dan saat dia menonton bokep, ini kelaminnya dimasukin ke kelamin wanita, terus gini. Gimana sih rasanya? nah. Gue pengen rasain Bener. tanpa tahu efeknya, karena yang sekarang terjadi itu sex education hal tabu bagi orang tua. Itulah. Orang tua berpikir bahwa sex education akan diberikan saat dia umur 17 tahun atau lebih. Nah,
Sejatinya kalau sex education itu ditanamkan dari umur 10 sampai 11 tahun pada saat dia masa pubertas, apalagi untuk cewek untuk masa menstruasi awal, itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Ya, kata Dokter Boyke pun yang kemarin saya sempat baca, itu lebih baik di sex education itu diberikan sejak dini. Bukan prakteknya, tapi akibat dari melakukan hal tersebut. Kayak kasih peringatan, saat lo melakukan ini hasilnya kayak gini loh. Benar. Dan hal itu tuh nggak boleh sebelum lo menikah atau Benar. gimana. Dan lo harus hati-hati kayak gini. Kalau emang lo pengen ngebebasin itu juga, ya itu gimana orang tua ya. Kayak lo bisa kasih tahu, oh ini cara aman untuk lo melakukan seks. Misalkan lo pakai kondom, pakai apa. Itu kita nggak menutup kemungkinan. Even kita muslim ya kan, kita dilarang di situ. Tapi ada juga pasti orang tua yang kayak membebaskan anak untuk melakukan hal tersebut, atau bahkan kayak ya kita lihat di Amerika deh, Bener. seks itu dibebasin, Bebasin. kita ciumin apa-apa, tapi di pelajarannya pun ada kan, pelajaran di sekolah Bener, gitu loh. bahayanya seks bebas Bahaya seperti apa. gimana kan diajarin, bahkan ada kalau udah tingkat SMA atau universitas di pelajaran sex education itu mereka diberikan kondom oleh gurunya. Nih kalau pengen aman, kita nggak melarang, ini apa sih negara bebas, tapi kalian harus hati-hati dengan akibat dari lu melakukan hal tersebut. Berbanding terbalik dengan adanya di Indonesia. Indonesia ada perpu, tapi dengan adanya perpu kenapa Indonesia itu seperti Amerika? Artinya banyak dari kalangan Indonesia, orang-orang Indo, ya kan, yang umurnya harusnya masih belia, harus belajar, ini harus ngasuh anak. Iya. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan, ya kan. Kenapa di Indonesia itu banyak anak-anak usia 11, 12 tahun, 13 tahun, bahkan usia yang masa reproduksi mereka harusnya belajar, mencari jati diri, ini udah gendong anak. Ini benar-benar tabu banget. Ini kalau menurut gue bilang pergaulan nomor 2 sebenarnya. Yang lebih intern lagi tuh orang tua. Ya Pengawasan kan? orang tua. Benar, karena orang tua menganggap ya lu masih bocah, lu belum tahu apa artinya seks, ya kan. Harusnya pada saat puber itu harus sudah ditanamin dalam orang tua, benar gak sih? Benar. Itu yang membuat mereka akan berpikir, oh kalau gue begini Efeknya seperti ini. beda sama kita dulu dong. Kalau dulu kan, Iya. lu jangan pacaran pegangan hamil. Kita takut kan. Pada SD gue takut banget, gue pegangan tangan hamil, Iya. cium pipi hamil. Ya Allah, kata gue apa? Enggak. Itu benar-benar ya itulah ya perbandingan kita, ya kan. Mungkin yang dibilang sama orang tua ya begitu, mereka berpikir ya anak gue belum dewasa, belum tahu. Harusnya dengan adanya mereka menanamkan seperti itu, minimal ada benteng untuk mereka. Lu jangan lakuin ini, lu ini udah menstruasi, lu ini udah balik, ya kan. Lu akan yang namanya kalau lu berhubungan seperti ini lu akan menghasilkan anak, hati-hati. Iya. Ya kan, mereka akan berpikir dong. Ini sayangnya Bener itu gak? hal tabu gitu Nah. di Indonesia. Nah, ini kenapa disebut hal tabu? Maaf nih ya, kan ini mentok sama peraturan agama. Itu yang mentok sama sama apa sih, peraturan agama, bahwa hal ini tuh dosa. Benar. Dosa gitu loh. Dosa. Harus tahu ini dosa. Benar. Jadi kayak anak ya udah gitu, taunya dosa doang, bukan efeknya. Nah, ini ya kan Kayak gitu sebenarnya yang jadi permasalahan. Sebenarnya kalau kalian itu open minded gitu loh, open minded dan berpikir gak usah, istilahnya maaf ya, gak usah pakai agama dulu dan untuk bahas yang ini, karena even di agama pun ada gitu, diajarkan hal seperti ini. Cuman untuk berpikir kemanusiaan itu langsung pikir logika. Bener. Efek dari lu melakukan hal tersebut, sebab akibat ya kan, dari lu bersetubuh dengan wanita, dengan lu mengeluarkannya di dalam atau gimana, itu akan menyebabkan kehamilan. Bener. Ya kan. Dan selalu kita bahas dari yang anak SMA tadi deh, kita bagi lagi anak SMA. Di masa saat lo masih pacaran dan lo udah mencoba hal tersebut, itu ada efeknya yang sebenarnya bukan hamil atau apa yang saya takutkan, tapi ketagihan. Benar. Saat lo udah ngerasain hal tersebut, lo ngerasa enak, lo bakal ketagihan. Apalagi di masa SMA, lo masih pacaran, otomatis lo bakal keluar masuk ke lubang yang berbeda. Benar. Gitu loh. Dan itu kita nggak tahu wanita yang kita pernah coba itu bersih atau enggak. Dia pernah dipakai sama cowok lain apa enggak. Benar. Dia akan terus cari gitu loh. Dia akan terus mencoba sampai dia nikah, mentok di situ. Pada akhirnya dia bukan menikah tapi mencari hal yang baru untuk memuaskan nafsu seksnya. Itu yang harus kita benar-benar pertimbangkan. Ini sebenarnya agama itu benar-benar penting, tapi edukasi dari orang tua pun harus penting. Penting. Karena agama ini udah pondasi yang pondasi udah dasar nggak bisa itu, men. diganggu gugat. Tapi bagaimana caranya orang tua itu ikut andil?
kebanyakan gini bro, kesalahan menurut gua ya, ini calon-calon buat orang tua juga nih guys ya. Kesalahan daripada orang tua adalah di saat lo menitipkan anak, orang tua menitipkan anak ke sekolah, ya udah, gue taunya anak gue belajar bener, tapi dia nggak tahu pergaulan seperti apa. Teman-temannya gimana? Nah, sekarang anak SD aja udah, gue aja enak sumpah anjir, gue kalau dengar orang pacaran nih anak SD, pipi, mimi, ya kan bunda, ayah, ya kan mama, Anjir, ya kan betul. duit masih minta, bener gak? Ini terjadi loh di kalangan sekarang, bener gak sih? Udah kejadian. Nah, ini membuktikan bahwa nih guys ya, lu harus bener-bener tanamin ususnya buat lu orang tua nih kan. Ini bakal gue batasin sampai 18 tahun ke atas channel gue ya. Dan ini nggak bakal bisa di-upload sama orang-orang yang di kategori 18 tahun ke bawah. Artinya gini, orang tua itu hanya menitipkan anaknya kebanyakan sekolah. Udah, lu sekolah, lu yang benar. Udah iya, taunya gitu doang. Iya, lu sekolah yang benar udah. TPA madrasah lo ngaji, tapi lu nggak tahu pergaulan. Dalamnya gimana? Ya kan? Sejatinya bentuk persuasif gini aja deh dulu deh, ya kan? Lu dengan orang tua lu rajin datang ke sekolah, lu tanya perkembangan anak lu seperti apa, ya kan? Anak lu nih dekat sama siapa. Iya. So, anak SD udah ngerti pacaran, bro. Iya, sebenarnya untuk anak SD pacaran dari masa gua pun ada sebenarnya. Dari masa gua masih SD itu masih udah ada. Cuman bedanya kemajuan teknologinya gitu loh. Jadi diekspos pacarannya itu, lebih diekspos, dan itu yang bikin gue muak juga sih sebenarnya. Karena kalau kita pikir gini bro, dulu zaman kita SD itu tahun berapa sih? Tahun 2001, 2003 apa ya kan? Jauh. Nah, itu dulu belum ada yang namanya Android. Masih pakai handphone yang Nokia Citnit-nit. yang dibanting kuat ya kan? Buset, ditempel ke anjing aja masih kuat. Nah, itu gimana mau bisa lihat video bokep, gimana mau lihat ada. mesum. Ya kan? Paling Dia kalau masih bonce. paling kalau pacaran sayang lagi apa, aku lagi main nih ya kan, lagi main gundu misalkan gitu kan. Kalau sekarang sayang jangan lupa makan ya, aku sayang sama kamu deh. Bahkan gue liat meme-meme di Facebook itu ada yang pelukan, papa sayang mama, padahal pakai baju SD. Anniversary 1 bulan, berapa bulan, Kan bulan. bener gak goblok gak? Aduh, kata gue, semoga semakin sayang. Goblok ya. Cuy. Anniversary, ya Allah, anniversary tiap bulan. Anniversary mana-mana tuh 1 tahun sekali, guys, ya kan? Dan apa nih? Nah, ini yang membuat mindset orang anak-anak sekarang tuh menjadi tanda-tanda kutip ya, pembodohan publik. Artinya, anniversary apa yang gue harus lakuin bulan besok ya buat menyenangin cewek gue? Padahal dia belum cukup umur. Ya kan? Gue ngasih coklat udah, ngasih bunga udah, Kue ya. udah, boneka udah, apalagi? Ya kan? Di searching di Google anniversary paling Yahoo keluar. Set pemberitahuannya ini. Aduh. Bener gak? Nah, dari situ kita bisa, ya gue bukan nyalahin ya, cuman dari tontonannya juga yang salah, Bang. Dari tontonan ya, televisi. Lihat aja sekarang, itunya dari zaman pas mulai apa sih ekspos pacaran anak di situ banyak kan, istilahnya 2017-an itu mulai banyak kan. Itu tontonannya kayak anak GGS, anak jalanan, istilahnya contoh-contoh pacaran. Ya itu dia dicontohin, dan orang tua pun kayak nonton bareng gitu ya. Udah, nah duduk sini nonton nih, udah mulai ya kan. Ada digo ya kan. Kita nonton bareng. Apa kan itu lihatnya pacaran atau apa, itu kan kayak contoh juga dari televisi itu. Sinetron. Ya kan, kita sih nggak salah programnya, yang kita salah tuh orang tua nonton di depan anaknya. Bener gak? Nah, contohnya dilarang gitu loh. Nah, ini adegan kayak khusus untuk remaja misalkan, untuk anak seumur segini, kamu nggak boleh nonton ini misalkan, atau bahkan seorang tua pun kayak, nih ganti aja. Kalau misalkan pengen nonton sama anak itu, ya udah ganti aja, cari acara lain gitu yang lebih bermanfaat buat si anak. Kayak kalau dia udah lihat contoh-contoh anak-anak emang ditampilin itu kayak anak SMA ya kan, di situ udah pacaran ya, kayak anak SD juga pengen ngerasain jadinya. Pacaran kayak gini ya enak, romantis, bisa pelukan. Ternyata pelukan juga bikin kayak mindsetnya juga keubah gitu loh, kayak pelukan juga bikin hamil, pegangan tangan juga bikin hamil. Mindset juga kan makanya mindset kita beda gitu kan, dari yang kita dulu pikir pegangan tangan aja hamil, yang sekarang udah enggak gitu loh. Udah biasa aja gitu. Udah biasa aja karena mereka juga lihat contoh gitu loh. Contohnya tuh banyak, mereka pegangan tangan tuh enggak hamil, biasa aja. Pelukan biasa aja, cium kening biasa aja, cium pipi biasa aja. Padahal itu fatal.
Nah itu dari Dari hal awal kecil gitu. cium-ciuman, pegang-pegangan sampai adanya lagu ku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Karena itu terinspirasi dari ya itu. Ya iya, dari pergaulan seks bebas lu ngerasain hal ini itu. Belum lagi saat lu udah ngerasain seks bebas, lu bisa terjangkit penyakit kelamin lagi. Itu nggak ada yang edukasinya memalukan. dari orang tua ya kan? Iya, itu nggak ada edukasinya, itu lu pelajarin. Malah sebenarnya untuk penyakit kelamin IPA ada sih. Biologi di pelajaran IPA SMP gue inget banget, gue pernah presentasiin tentang penyakit raja singa. Itu efeknya kenapa, apa sih penyebabnya kenapa itu diajarin dan itu ada gitu.